Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artanti dari kelas 11 MIPA 4 yang akan memimpin tadarus pada pagi ini. Sebelum tadarus, mari kita siapkan Al-Qur'annya dan bagi yang muslimah untuk mengenakan hijabnya. Mari kita awali tadarus dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-A'raf ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbid minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Wala tajidu aksarahum syakirin. Qala akhruj minha mad'uman madhura. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Fadallahuma bighururi falamma zaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil jannah. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa zalika khairu zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lillazina la yu'minun wa iza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amrana biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsya'i ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dolalah innahum ittakhadhu asyayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang kekal dalam surga. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah merang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa
Sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kaum berdua. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Maka kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita setelah selesai bertilawah sampai surah Al-A'raf ayat ke-30. Semoga bagi yang mendengar, membaca, dan mentadaburinya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai doa setelah tadarus, dimulai dengan membaca istighfar dan ayat kursi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lijalalika wal azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Muhammad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fi akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan yang pernah ditulis oleh Dr. Gary Chapman tentang The Five Love Languages, 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih ini bukan saja hanya digunakan oleh orang yang sudah berkeluarga, tetapi 5 bahasa kasih ini bisa juga kamu gunakan untuk merekatkan persahabatan kamu antar teman, dengan keluarga kamu, dengan sahabat-sahabat kamu, dan dengan guru-guru di sekolah kita. Nah, apakah 5 bahasa kasih itu? 5 bahasa kasih itu adalah, misalnya ada seseorang atau teman kamu yang suka bercerita, berdiskusi tentang sesuatu hal, dan apabila kamu ikut terlibat berdiskusi bersama dia, maka dia senang dan bangga sekali terhadap kamu. Artinya, bahasa kasih dia adalah waktu, quality time. Begitu juga misalnya di rumah, orang tua kamu bahasa kasihnya adalah waktu. Kalau kamu tidak mengetahui, bakal terjadi bentrok kamu dengan orang tua kamu. Misalnya suatu ketika kamu datang dari sekolah, selesai makan, kamu langsung masuk ke kamar, sedangkan orang tua kamu ingin bercengkrama dulu, berdialog dulu, berdiskusi dulu, atau bicara apa saja dengan kamu. Kamu tidak paham bahwa bahasa kasih orang tua kamu adalah waktu. Itu satu. Yang kedua adalah bahasa kasih seseorang pujian. Tentu pujian ini disukai oleh setiap orang, tapi ada orang yang suka sekali dengan pujian. Nah, kamu harus tahu itu. Apabila teman kamu bahasa kasihnya pujian, maka sering-seringlah kamu memuji teman kamu itu.
kamu akan menjadi teman baik dia. Dan yang ketiga adalah pelayanan. Tidak semua orang mau melayani seseorang. Tetapi kalau bahasa kasih teman kamu, bahasa kasih orang tua kamu, bahasa kasih sahabat kamu adalah pelayanan, untuk merekatkan hubungan kamu, kamu harus bisa melayani dia. Pelayanan yang sederhana saja misalnya. Dia mau minta ambilkan buku atau minta ambilkan pensil, kamu layani itu, dia suka sekali dan senang sekali bersahabat dengan kamu. Kemudian ada juga bahasa kasih seseorang hadiah. Nah, bahasa kasih seseorang ini hadiah itu kadang-kadang dia tidak melihat besar atau berharganya hadiah yang kamu berikan, walaupun hanya gantungan kunci sekalipun, karena bahasa kasihnya hadiah atau gift, maka dia bangga sekali. Suatu ketika kalau kamu lupa mengasih hadiah sama dia, padahal dia bahasa kasih dia hadiah, dia kecewanya bukan main. Nah, yang terakhir bahasa kasihnya sentuhan, tapi jangan sembarang sentuh tentunya ya. Misalnya adik kamu bahasa kasihnya sentuhan, pagi-pagi atau dia baru dari sekolah perlu kamu rangkul dulu, atau perlu kamu elus-elus juga. Nah, itu bahasa kasihnya sentuhan. Ingat, nah kita harus memahami itu semuanya. Ingat, bahasa kasih itu adalah, pertama tadi adalah waktu, kedua adalah pujian, ketiga adalah pelayanan, keempat adalah hadiah, yang terakhir adalah sentuhan. Nah, Bapak harap silahkan kamu googling lagi, searching the 5 love language yang pernah ditulis oleh Dr. Gary Chapman. Sampai di sini dulu motivasi hari ini. Kita ketemu lagi pada kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.